warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Nurhalizanani, mahasiswa dari Institut Agama Islam Negeri Manado, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 2. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam. Dosen pengampu Dr. Mustafa SAG MPDI. Nah, di video ini saya akan membahas tentang sejarah dan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Berikut penjelasannya. Dinasti Umayyah merupakan kerajaan Islam paling pertama yang pendirinya bernama Muawiyah ibnu Abi Sufyan pada tahun 661 Masehi. Dalam sejarah dinasti Umayyah terbagi menjadi dua periode. Periode pertama yakni dinasti Umayyah I di Damaskus pada tahun 661 Masehi sampai dengan 751 Masehi. Periode kedua yakni dinasti Umayyah II di Andalus pada tahun 756 Masehi sampai dengan 1031 Masehi. Pada masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam belum menjadi pendidikan formal. Masyarakat dan para putra penguasa masih belajar di Badiah, gurun, dan busur. Pada masa ini, pola pendidikan telah berkembang pesat, sehingga peradaban Islam sudah bersifat internasional dan meliputi 3 benua. Sebagian benua Eropa, dan sebagian benua Afrika, dan sebagian pula benua Asia. Semuanya dipersatukan dengan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Dapat dikatakan pula pada masa dinasti Umayyah ini merupakan masa inkubasi, di mana dasar-dasar dari kemajuan pendidikan dimunculkan, sehingga intelektual muslim berkembang. Masa dinasti Umayyah, pendidikan Islam memiliki pola pendidikan yang bersifat desentrasi. Pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota negara, akan tetapi dikembangkan secara otonom di seluruh daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi teritorial. Pada masa ini pakar pendidikan Islam menggunakan kata al-madah untuk pengertian kurikulum. Pendidikan Islam pada masa ini masuk ke dalam periode klasik. Periode dinasti Umayyah memiliki beberapa jenis pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan khusus, yaitu pendidikan yang hanya diperuntukkan bagi anak-anak khalifah dan anak-anak pembesar lainnya. Dan proses pembelajarannya bertempatan di lingkungan istana, dan materi yang diajarkan atau diberikan yaitu membaca dan menulis Al-Quran, Al-Hadis, bahasa Arab, syair-syair yang baik, sejarah bahasa bangsa Arab, peperangan, adab dan kesopanan, keterampilan seperti menunggang kuda, dan kepemimpinan berperang. Guru-gurunya dipilih langsung oleh khalifah dan menjadi jaminan hidup yang baik. Kemudian yang kedua, pendidikan yang diperuntukkan bagi rakyat biasa. Proses pendidikan ini ditanggung-jawabi oleh para ulama serta memikul tugas mengajar, memberikan pembimbingan serta pimpinan kepada rakyat. Mereka tidak mendapatkan gaji dan jaminan hidup dari pemerintah, karena mereka bekerja atas dasar kesadaran moral serta tanggung jawab agama. Jaminan hidup mereka adalah tanggung jawab diri sendiri dari pekerjaan lain. Ada juga yang mendapatkan sumbangan dari para murid-muridnya. Materi yang diajarkan bukan hanya bidang agama, tetapi ilmu-ilmu umum seperti budaya, peradaban, dan sastra Yunani yang masuk pada saat perluasan wilayah dilakukan.
Pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, bersifat Arab, yakni orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab karena belum tercampur dengan budaya dan peradaban baru. Pada masa ini, pendidikan berlangsung dengan membentuk akhlak ilmiah di masjid-masjid. Dan yang kedua, berpegang pada dasar agama Islam. Yang ketiga, prioritas kepada ilmu akliyah dan bahasa. Dan yang keempat, memberikan perhatian kepada tulisan sebagai media komunikasi. Yang kelima, memberikan peluang pada bahasa asing. Dan yang keenam, menggunakan masjid sebagai tempat ibadah, pusat aktivitas ilmiah, syair, sejarah bangsa-bangsa terdahulu, perdebatan, serta kegiatan lainnya. Masjid merupakan tumpuan utama para khalifah pada masa itu. Kemudian ada pola pendidikan pada periode Bani Umayyah telah berkembang jika dilihat dari aspek pengajarannya. Yang pertama, metode-metode pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Pendidikan Islam didominasi oleh metode bayani, di mana proses peralihan ilmu bertumpu dan juga bersumber pada nas-nas agama yang ada pada saat itu terdiri atas Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan fatwa sahabat. Adapun metode lain yang digunakan yaitu metode rihlah. Hal ini dibuktikan pada zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau pernah mengirim surat pada ulama-ulama untuk menuliskan dan mengumpulkan hadis. Adapun perintah Umar telah melahirkan metode pendidikan alternatif, yaitu para ulama mencari hadis pada orang-orang yang dianggap mengetahuinya dari berbagai tempat, dan metode dialektik pada masa dinasti Umayyah menimbulkan berkembangnya aliran teologi. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam pada masa dinasti Umayyah. Kurikulum pendidikan pada masa ini merujuk pada Al-Quran dan hadis. Secara umum, materi yang diajarkan adalah ilmu nakliyah dan akliyah. Kurikulum pendidikan Islam pada masa ini juga cukup variatif berdasarkan jenjang pendidikannya, yakni yang pertama kurikulum tingkat rendah meliputi Al-Quran dan agama, membaca, menulis, syair dan sebagai prinsip-prinsip pokok agama, dan ditambah dengan nahwu, cerita, dan berenang. Kemudian yang kedua, kurikulum tingkat atas meliputi ilmu fikih, nahwu, ilmu kalam, aljabar, dan ilmu hitung. Secara umum, materi pendidikan ada 4 bidang, yaitu pendidikan keagamaan, pendidikan akhlak, pendidikan kesehatan, jasmani, dan pengetahuan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Yang ketiga, lembaga-lembaga pendidikan pada masa dinasti Umayyah, yakni yang pertama, pendidikan dalam istana. Istana tempat tinggal para khalifah dijadikan sarana pendidikan. Ini dikhususkan hanya untuk pendidikan anak-anak dan keturunan khalifah saja. Yang kedua, Badiah, yaitu untuk pendidikan rakyat biasa. Ini adalah pendidikan kelanjutan pada pendidikan pada masa Rasulullah SAW yang merupakan sumber sarana penting bagi pendidikan agama. Yang ketiga, Majelis Sastra, digunakan untuk membahas persoalan hukum, agama, dan juga berdiskusi mengenai masalah-masalah yang memerlukan pemecahan dan penyelesaian. Yang keempat, perpustakaan. Perpustakaan merupakan wujud penting yang dapat mendukung perkembangan pendidikan. Selain sebagai tempat penyimpanan buku-buku, perpustakaan juga digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan belajar mengajar, pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Dan yang kelima, Al-Bimaristan, sebagai tempat belajar magang dan penelitian bagi calon dokter. Yang keempat, bidang pendidikan masa dinasti Umayyah. Ada 3 gerakan yang berkembang dengan sendirinya pada masa ini, yaitu yang pertama, gerakan ilmu agama. Gerakan ini didorong oleh semangat agama sendiri yang sangat kuat pada saat itu. Gerakan di bidang ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, lembaga dan pusat pendidikan Islam. Pada saat itu belum ada gedung seperti sekolah yang khusus untuk belajar, akan tetapi lembaga yang menjadi pusat kehidupan dan menuntut ilmu agama, yaitu masjid
dan rumah para ustadz. Yang kedua, materi bidang ilmu pengetahuan. Materi atau ilmu agama yang berkembang pada zaman ini dapat dimasukkan dalam kelompok ulumul Islamiyah, yaitu yang pertama ilmu qiraat, yaitu ilmu cara membaca Al-Quran. Yang kedua, ilmu tafsir, ilmu yang bertujuan untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk menghasilkan hukum dan undang-undang. Yang ketiga, ilmu hadis, yaitu membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, ilmu nahwu, ialah sebuah ilmu tentang merubah bunyi pada setiap kata-kata yang ada di dalam Al-Quran. Yang kelima, ilmu geografi. Ilmu geografi bukan berasal dari bangsa Arab, akan tetapi bangsa Arab Muslim telah membuat ilmu ini menjadi ilmu tersendiri. Oleh karenanya memiliki 3 sebab, yaitu al-hajj yang menjadi salah satu rukun Islam untuk menunaikan rukun haji kaum muslimin di seluruh penjuru dunia harus mengetahui ilmu bumi. Yang keenam, ilmu. Setiap kaum muslimin berkewajiban menuntut ilmu. Mereka harus melakukan rihlah ilmiah untuk menuntut ilmu, hal mana mengharuskan kaum muslimin mengetahui ilmu bumi. Dan yang ketujuh, dakwah. Islam mengharuskan berdakwah dan berjihad agar bisa mengembangkan Islam. Kemudian, ilmu-ilmu yang disalin dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab dan disempurnakan untuk kepentingan keilmuan umat Islam dikelompokkan dalam al-ulumud dakliyah yang terdiri atas ilmu kimia, ilmu bintang, dan juga ilmu kedokteran. Yang kedua, gerakan filsafat. Munculnya filsafat di akhir zaman Daulah Bani Umayyah digunakan untuk melawan pemikiran Yahudi dan Nasrani. Yang ketiga, gerakan sejarah. Pada zaman Bani Umayyah, menggerakkan sejarah untuk menghasilkan tarik yang terbagi menjadi 2 bidang, yaitu yang pertama tarik Islam, ialah tarik muslimin dengan segala perjuangannya, riwayat hidup pemimpin-pemimpin mereka. Sumber tarik pada bidang ini adalah dari amal perbuatan mereka sendiri. Yang kedua, tarik umum, yaitu pada zaman Bani Umayyah tarik bangsa-bangsa lain yang mempelajari dan menyalin dengan sungguh-sungguh. Hal ini karena khalifah mereka termasuk orang-orang gemar untuk mengetahui orang-orang ternama dari tarik bangsa lain. Kemudian ada pendidikan Islam dalam segi politik, sosial, dan budaya pada masa dinasti Umayyah. Pertama, pendidikan Islam dalam bidang politik. Pola pendidikan bersifat desentralisasi pada masa dinasti Umayyah, yaitu pendidikan tidak hanya berpusat di ibu kota kekhalifahan, tapi juga berpusat di Damaskus, akan tetapi secara otonom dikembangkan di daerah yang telah dikuasai seiring dengan ekspansi wilayah atau perluasan wilayah. Bidang pemerintahan pada masa dinasti Umayyah mengalami perubahan dan kemajuan, yaitu diubahnya sistem demokrasi atau syura atau musyawarah atau memilih khalifah, menggunakan sistem monarki, pembentukan dewan, penetapan pajak dan kinerja, serta pemerintahan provinsial dan kemajuan di bidang militer. Yang kedua, pendidikan Islam dalam bidang sosial. Di bidang sosial, Bani Umayyah membuka kontak atau relasi antara bangsa-bangsa Muslim Arab juga dengan negeri-negeri taklukan yang terkenal memiliki tradisi luhur seperti Persia, Mesir, Eropa, dan sebagainya. Karena hubungan itu lahirlah kreativitas baru yang menaklukkan di bidang seni dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, pendidikan Islam dalam bidang budaya. Di bidang seni dan budaya pada masa Bani Umayyah juga mengalami perkembangan yang sangat maju, seperti halnya di bidang seni, terutama seni bangunan atau arsitektur. Dapat membangun banyak masjid dan istana serta bangunan-bangunan lain. Baiklah, itulah pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.